Oke baik, saya Arnoldus Johnson Anggor dengan NIM 121221167, mahasiswa semester 4 Prodi Akuntansi Universitas Daya Nusantara. Di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait audit pemasaran Silverquent dan analisa SPT dari Silverquent itu sendiri. Poin yang saya bahas di sini terlebih khusus berkaitan dengan audit pemasaran, juga analisa SPT tentang Silverquent. Yang pertama adalah audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematif, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategis, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Nah, mungkin ini saya menjelaskan secara ringkas terkait dengan pengertian audit pemasaran, dan berikutnya tujuan dan manfaat audit pemasaran. Tujuan untuk mengidentifikasikan ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan. Adapun manfaat dari audit pemasaran itu sendiri, yang pertama memberikan suatu evaluasi yang independen dan tidak bias, dan dapat mengidentifikasi area-area yang dibutuhkan, dan yang terakhir membuktikan ide-ide pemasaran itu sendiri. Ruang lingkup dari audit pemasaran ada yang pertama audit lingkungan pemasaran, audit strategi pemasaran, audit organisasi pemasaran, audit sistem pemasaran, audit produktivitas pemasaran, dan audit fungsi pemasaran. Dan berikutnya menjelaskan terkait dengan Silverquent itu sendiri. Strategi pemasaran Silverquent bagian kedua. Di sini secara singkat menjelaskan terkait sejarah Silverquent. Didirikan sejak tahun 1950, grup Keres bermula dari NV Keres di Garut. NV Keres adalah perusahaan milik orang Belanda yang pada zaman penjajahan Jepang dijual kepada orang Indonesia. Akhirnya NV Keres jatuh ke tangan MC Chuang. Waktu itu MC Chuang sudah memasarkan coklat merek Silverquent. Melihat potensi bisnis di Bandung yang lebih menjanjikan, MC Chuang memindahkan usahanya dari Garut ke Bandung. Ketika itu, perusahaan telah berganti nama menjadi PT Perusahaan Industri Keres atau bisa disebut juga Ceres. Itulah awal pertama kali berdirinya perusahaan strategi pemasaran Silverquent. Dan berikut beberapa fakta terkait Silverquent itu sendiri. Silverquent adalah coklat asli Indonesia ya teman-teman, tepatnya produk industri lokal dari Bandung, Jawa Barat. Silverquent mulai diproduksi sejak tahun 1950 di bawah naungan PT Petra Food. PT Petra Food adalah perusahaan yang khusus memproduksi makanan khususnya yang berbahan baru coklat, paku coklat. Pemasaran ini didirikan oleh keluarga Minchen Chuang. Silverquent adalah salah satu produk coklat dari PT Petra Food yang juga memproduksi Meses, Keres, dan coklat Delphi. Silverquent berhasil menempati posisi puncak sebagai coklat pilihan masyarakat, bersaing dengan beberapa merek internasional seperti M&M, Lotte, KitKat, Cadbury, dan Toblerone. Nah, di sini beberapa macam-macam produk dari Silverquent. Yang pertama Silverquent Chunky Mini, dia berwarna hitam. Dan yang kedua Silverquent Chunky Bar, Silverquent Rocker Milk atau Dark, Silverquent Bites Almond atau Matte atau Dark, dan seterusnya. Di sini saya menjelaskan bagaimana strategi pemasaran Silverquent. Kemasan yang menarik itu adalah salah satu strategi pemasarannya. Kemasan Silverquent yang eksklusif dan menggoda membantu menarik perhatian di toko dan memicu konsumen untuk mencoba produk mereka. Kemasan yang konsisten membantu konsumen mengenali merek Silverquent dengan mudah dan di tengah keragaman produk coklat lainnya. Yang kedua, distribusi yang luas. Silverquent memperbanyak dan memperluas jaringan distribusi untuk membuat konsumen mendapatkan produknya mulai dari warung-warung kecil hingga supermarket. Kampanye promosi yang terarah. Silverquent menggunakan kampanye promosi yang terarah dan memukau untuk menarik perhatian konsumen, memperkuat
citra merek dan memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, analis marketing. SWOT menggunakan strategis. Yang ketiga, pemahaman analisa SWOT. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internasional meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness. Analisis eksternal mencakup faktor peluang, opportunity, dan tantangan, trends. Nah, secara singkat terkait pengertian analisis SWOT dan 3 langkah utama analisis SWOT. Yang pertama adalah kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan. Ini mencakup lingkungan internal. Yang kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi atau perusahaan dan memahami peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan tersebut. Ini mencakup lingkungan eksternal. Yang terakhir, menganalisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus dan kelemahan mana yang dapat membuat usaha rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu, sehingga perusahaan dapat merencanakan opsi strategis yang lebih baik. Dan yang berikutnya, analisis SWOT memiliki 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup lingkungan internal organisasi. Analisis SWOT-nya ada kekuatan dan kelemahan. Dan yang kedua, faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Ini mencakup lingkungan eksternal organisasi itu sendiri. Nah, begitu ya teman-teman. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Dan berikut penjelas terkait kekuatan. Apa yang di sini mencakup pembahasan terkait apa yang menjadi kekuatan organisasi perusahaan, apa yang dikerjakan dengan baik, apa yang dilihat orang lain sebagai kekuatan organisasi perusahaan, apa yang dilakukan dengan baik oleh organisasi perusahaan, apa rekam jejak yang baik di mana organisasi Anda bersaing dengan baik. Nah, itulah yang mencakup kekuatan dari analisis SWOT itu sendiri. Dan selanjutnya penjelasan terkait dengan kelemahan. Di sini mencakup pembahasan apa yang dapat dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri, apa yang berlangsung kurang optimal dibandingkan dengan keinginan organisasi atau perusahaan, kompetisi apa yang berlangsung dengan baik, apa yang tepat diperbaiki oleh organisasi perusahaan, apa yang telah dilakukan secara tidak baik, hal apa yang harus organisasi perusahaan hindari. Itu yang mencakup kelemahan dari analisis SWOT itu sendiri. Dan untuk pembahasan selanjutnya menjelaskan terkait dengan peluang ya teman-teman. Di sini mencakup jika tidak ada hambatan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, apa yang mungkin dilakukan, di mana posisi yang Anda inginkan dalam 5 tahun ke depan, dengan siapa Anda ingin bekerja, sampai di mana teknologi baru dapat membawa usaha Anda, dan apakah perubahan finansial, pemerintahan atau legislatif dapat menguntungkan usaha Anda di masa depan, apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun yang akan datang, apa yang dapat menjadi solusi. Yang mencakup dari peluang dari analisa SWOT itu sendiri. Yang berikutnya, ancaman apa yang menghambat perkembangan perusahaan, apa yang dilakukan oleh pesaing, apakah teknologi atau perkembangan baru mempengaruhi usaha Anda, perubahan apa yang akan terjadi, hambatan seperti apa yang Anda hadapi, dapatkah Anda mengatur pembiayaan jangka pendek dan juga jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Itu beberapa poin yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT yang berpanjangan. Dan terakhir, analisa SWOT self-frequent ya. Nah, di sini pertama-tama menjelaskan terkait dengan apa itu analisa SWOT self-frequent. Analisis SWOT self-frequent adalah sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats yang dihadapi oleh merek coklat self-frequent. Analisis SWOT merupakan salah satu alat penting yang digunakan oleh para manajer dan pemilik bisnis untuk mengidentifikasikan faktor
internal dan eksternal yang dapat dipengaruhi. Yang pertama, kekuatan strength dari Silverqueen. Merek yang terkenal, Silverqueen telah menjadi merek coklat yang terkenal di Indonesia sejak lama, yang memberikan loyalitas pelanggan yang tinggi. Yang kedua, kualitas produk yang menarik, yang baik. Coklat Silverqueen dikenal karena kualitasnya yang terbaik dan rasa yang lezat, menjadikannya pilihan utama bagi pecinta coklat. Yang ketiga, varian rasa yang beragam. Silverqueen menawarkan berbagai varian rasa coklat, mulai dari dark coklat hingga milk coklat, memberikan variasi pilihan bagi konsumen. Rantai pasokan yang kuat. Silverqueen memiliki jaringan pasokan yang kuat yang memastikan ketersediaan produk di seluruh pasar. Yang kelima, marketing yang efektif. Perusahaan menggunakan strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produknya, seperti iklan televisi. Dan yang kedua, kelemahan atau weakness dari Silverqueen itu sendiri. Yang pertama, ketergantungan pada bahan baku impor. Silverqueen tergantung pada impor bahan baku coklat dari negara lain yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga produk. Persaingan yang ketat. Pasar coklat di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak merek lokal yang internasional yang menawarkan produk serupa. Yang ketiga, konsumsi coklat yang rendah. Konsumsi coklat per kapita di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Yang keempat, biaya produksi yang tinggi. Produksi coklat memerlukan biaya yang tinggi seperti biaya pengadaan bahan baku, operasional pabrik, dan pengemasan produk. Yang kelima, risiko fluktuasi harga coklat. Harga biji kakao, bahan baku utama untuk coklat, dapat bervariasi secara signifikan akibat fluktuasi. Yang terakhir, peluang atau opportunity Silverqueen. Peningkatan konsumsi coklat di Indonesia. Seiring dengan perubahan gaya hidup dan peningkatan pendapatan masyarakat, konsumsi coklat di Indonesia diperkirakan akan meningkat, memberikan peluang bagi Silverqueen. Kedua, pertumbuhan pasar coklat premium. Permintaan akan coklat premium terus meningkat di Indonesia dan Silverqueen dapat memposisikan diri sebagai pemain utama dalam segmen ini. Yang tiga, perluasan pasar ke negara-negara Asia Tenggara. Silverqueen dapat memanfaatkan posisi Indonesia sebagai pasar coklat terbesar di Asia Tenggara dan memperluas jangkauannya di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Yang keempat, kemitraan dengan perusahaan lokal. Kelima, tren makanan organik dan bagus gluten. Yang terakhir, peningkatan hubungan dengan petani. Ancaman atau threat Silverqueen. Yang pertama, persaingan harga dan merek lain. Merek coklat lain dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah, mengancam mangsa pasar Silverqueen. Yang kedua, gaya hidup sehat yang berkembang. Konsumen yang lebih peduli dengan kesehatan dapat beralih ke makanan yang lebih sehat, mengurangi permintaan terhadap coklat. Yang ketiga, perubahan kebijakan impor. Perubahan kebijakan impor oleh pemerintah dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku coklat dari negara lain. Yang keempat, krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat dapat mengurangi permintaan terhadap produk mewah seperti coklat Silverqueen. Dan dia terendah gula, ini juga dapat mempengaruhi. Dan yang keenam, perubahan preferensi konsumen. Terus yang ketujuh, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi. Jadi teman-teman, untuk kesimpulannya, dalam analisis SWOT Silverqueen terlihat bahwa perusahaan memiliki sejumlah kekuatan yang signifikan seperti merek yang terkenal, kualitas produk yang baik, dan kehadiran global. Namun ada juga sejumlah kelemahan dan ancaman yang perlu diperhatikan seperti persaingan ketat, ketergantungan pada bahan baku impor, dan ketidakpastian ekonomi dan politik. Untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada, perusahaan perlu memanfaatkan tren pasar seperti peningkatan konsumsi coklat dan permintaan akan makanan organik. Selain itu, Silverqueen juga dapat memperluas pasar ekspornya dan meningkatkan kehadiran online melalui strategi pemasaran digital. Baik, mungkin itu video yang saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman dan bermanfaat buat siapa saja yang menonton video ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.